sekarang sudah akhir tahun dan Anda harus segera menyusun rencana keuangan Anda agar tidak jebol alias bangkrut pada tahun depan. Nah, bersama saya perencana keuangan Prita Gozi akan membantu Anda dalam merencanakan keuangan pada tahun 2017 mendatang. Telepon kami untuk bertanya ke Prita Gozi di 021536600500 dan 0215366122. Baik, Prita, sambil kita tunggu penelpon. Prita seperti biasa punya poin-poin yang harus diperhatikan pemirsa untuk merencanakan keuangan tahun depan. Ada 5 poin: penambahan aset, tujuan keuangan, dana darurat, rasio berutang sampai dengan rasio investasi. Yes. Kita mulai dari apa? Aset dulu. Nomor 1 adalah penambahan aset. Jadi di akhir tahun ini kita harusnya melihat sudah berapa penambahan aset di keluarga kita dibandingkan dengan awal tahun. Pada prinsipnya adalah setiap orang itu kan pada umumnya punya penghasilan. Penghasilan selama setahun ini coba Anda bandingkan dengan penghasilan tahun lalu. Bila mana terjadi peningkatan penghasilan katakanlah sebesar 10%, maka setidaknya harusnya ada penambahan aset dalam neraca keuangan rumah tangga Anda itu setidaknya 5%. Karena kalau benar-benar tidak ada aset yang bertambah, artinya penambahan penghasilan itu semuanya jadi barang konsumsi. Mungkin banyak yang masih bertanya, yang harus saya hitung sebagai aset apa sih? Nah, aset itu adalah saldo rekening tabungan, saldo deposito, kemudian mungkin kalau punya emas, berapa gram emas yang kita punya, kemudian saldo aset seperti reksadana, obligasi, dan saham, plus rumah, kendaraan, itu termasuk dalam aset. Baik, kita penelpon. Kita ke penelpon ada dari Taufik dari Bandung. Selamat pagi Taufik, silakan langsung pertanyaannya ke Prita. Ya, halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pagi. Iya, saya Taufik dari Bandung. Ya. Begini Bu Prita, saya kan untuk menyiapkan dana kuliah untuk anak saya. Ya. Jadi saya investasi di saham. Cuman saya masih ragu untuk return saham itu per tahunnya itu berapa sih realnya gitu. Soalnya saya itu takut nanti nggak match untuk pada saat anak saya kuliah, di mana anak saya kuliah nanti 11 tahun dari sekarang. 11 tahun dari sekarang? Iya, Baik. 11 tahun dari sekarang. Bapak melakukan investasi hanya setahun sekali atau setiap bulan? Setiap bulan, dan satu lagi untuk dana pensiun itu saya investasi langsung satu kali. Oke. Jadi saya itu untuk anak saya kuliah satu, untuk pensiun satu. Cuman saya itu masih ragu untuk return satu tahunnya itu berapa sih? 20% atau 30% sebenarnya? Oke. Takut Baik, nggak Pak. match gitu, Mbak Prita. Baik. Sebenarnya Pak Taufik ini sudah perencanaan sudah cukup matang. Oke, makasih ya Mbak. Terima kasih. Iya. Jadi gini, Pak Taufik sudah punya rencana keuangan ada 2. Iya. Yang pertama adalah dana pendidikan anak, 11 tahun lagi menggunakan instrumen saham atau mungkin reksadana saham. Sebetulnya ini sudah ideal. Nah, tapi memang yang harus dilakukan setiap tahun adalah melakukan evaluasi. Bila mana terjadi penurunan terhadap nilai investasi, maka kita harus lihat apakah karena pasar memang sedang turun atau instrumen yang dipilih itu kinerjanya di bawah rata-rata pasar. Kinerja sahamnya. Kinerja sahamnya. Kalau kinerja instrumen yang dipilih di bawah rata-rata pasar, maka ada baiknya di switch dengan instrumen saham juga mungkin atau reksadana saham yang memang performanya lebih bagus dibandingkan dengan yang dia pilih sekarang. Nah, nanti saat mungkin 8 tahun dari sekarang, Bapak bisa mengalihkan asetnya ke reksadana pasar uang sehingga lebih tidak fluktuatif. Nah, mengenai dana pensiun, beliau mengatakan saya hanya investasi satu kali. Nah, ini memang harus dievaluasi betul-betul karena resiko dalam berinvestasi satu kali adalah jika untung itu bisa untung sekali, kalau tidak itu bisa dropnya luar biasa. Karena dia hanya masukkan sekali, dia tidak mendapatkan keuntungan membeli di harga murah atau di harga yang lebih tinggi. Kira-kira begitu. Baik, berarti kalau dari 5 poin ini Pak Taufik sudah menjalankan poin nomor 2. Bahkan tidak sampai dengan, tidak hanya setahun ke depan, tapi sampai dengan belasan tahun ke depan. Yes, ya. betul sekali. Bagaimana Pak Taufik atau pemirsa seperti Pak Taufik memikirkan dana darurat untuk tahun depan? Nah, dana darurat itu sebetulnya adalah jumlah ideal yang harus dimiliki oleh semua orang. Nah, semua orang itu sebaiknya memiliki paling tidak 3 kali pengeluaran rutin bulanannya. Jadi bukan dari gaji sebetulnya. 3 kali pengeluaran. Ya, kalau pengeluarannya 10 juta, maka dana daruratnya sekitar 30 juta rupiah, Mas Bima. Dan instrumennya hanya di tabungan. Jangan di tempat lain. Tujuannya supaya liquid dan tidak fluktuatif. Nah, tadi menyambung ke Pak Taufik mengatakan sebetulnya kalau saya punya saham, itu potensi returnnya berapa sih yang harusnya saya ambil? Itu sebetulnya hanya sekitar 15% per tahun, Pak. Jadi kalau ternyata return tahun ini 20% berarti itu baik. Tapi kalaupun tidak ya nanti mungkin kita lihat secara rata-rata setiap tahunnya. Namun jangan pasang lebih dari 20 atau bahkan sampai 30% itu terlalu tinggi. Baik, kalau kita punya nomor 4,
kita punya tujuan, lalu kita akan berutang misalnya. Bagaimana cara mengatur merencanakan rasio berutangnya? Ya, jadi rasio berutang yang sehat untuk setiap rumah tangga hanyalah maksimal 30% dari penghasilan dia selama setahun. Jadi cicilannya itu 30% dari penghasilannya. Untuk asetnya komposisi sebisa mungkin jangan sampai semua aset yang kita punya itu ternyata didanai seluruhnya oleh utang, Mas Bima. Karena artinya nanti kalau sampai kita macet kreditnya, ini asetnya semuanya akan harus dijual. Kita jadi tidak punya rumah, kita mungkin tidak punya kendaraan. Jadi itu sangat berbahaya. Baik, kita ke penelpon Pak Tarsidi dari Indramayu. Selamat pagi Pak Tarsidi, silakan pertanyaannya ke Prita. Pagi, Bu. Pagi, silakan Bapak. Bu, maaf sebelumnya. Saya usia saya 30. Ya, Saya usaha, Bu. ya, Anak saya umur 5 tahun baru Ya. tahu. Saya sebenarnya masalah reksadana kurang paham ya, Bu ya. oke. Jadi Bapak mau tanya apa itu reksadana? Iya, satu Oh, baik. reksadana. Oke. Yang kedua, kalau saya untuk investasi untuk anak itu misalkan properti atau tanah itu kira-kira bagus apa enggak ya? Bu, ya? Untuk dana pendidikan anak Bapak? Iya, sampai selesai gitu sampai. Oke, yang usianya 5 tahun tadi ya Pak ya? Iya, terus Baik. yang kedua itu anak saya sudah saya masukin kan ke Aksa Mandiri gitu. Oke kan, Bapak. Prudensial gitu. Itu bagus nggak ya, Bu ya? Oke baik Bapak. Terima kasih. Jadi kalau sampai dengan habis kuliah itu berarti masih ada sekitar 18 tahun lah ya, 17-18 tahun ya? Ya, jadi kalau 5 tahun itu berarti sekitar hanya 12 sih Mas Bima. Jadi sebetulnya gini, kalau kita ambil di properti, maka resikonya adalah propertinya itu nanti harus dijual setiap dia mau masuk sekolah. Kan agak susah. Jadi sebetulnya memang lebih baik pakai instrumen keuangan seperti tabungan berjangka atau reksadana tadi. Nah, kalau Bapak belum mengenal reksadana, maka ada baiknya untuk membaca-baca literatur mengenai reksadana. Prinsipnya itu adalah dana kelolaan di mana investor akan memasukkan dana dikelola oleh manajer investasi dan kemudian dia cuma tinggal menunggu kenaikan harga sehingga nanti bisa dijual lagi. Jadi persis seperti beli emas, dapat berapa gram, kalau di reksadana dapat berapa unit, nanti harganya naik tinggal dijual. Nah, mengenai apakah cocok atau tidak untuk profil resiko Bapak, itu memang harus dilihat berdasarkan profil kuesioner resiko tadi. Supaya mengetahui kalau dia profilnya agresif, maka dicarikan reksadana yang sesuai. Baik, terima kasih. Semoga tips dari Prita bisa membantu pemirsa untuk merencanakan keuangan supaya bisa tercapai tujuan keuangan pada tahun depan. Terima kasih Prita Gozi sekali lagi.